Pesannya Kanjeng Nabi itu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisidqi wa in darraka wa iyyaka wal kadhib wa in nafa'aka. You harus terus jujur, apapun resikonya gitu. You jangan sampai bohong. Jangan sampai bohong. Seberapapun keuntungan bohong. Karena kadang orang itu nggak sabar. Wah, ini kalau saya mau bohong dapat keuntungan segini. Dia lupa saat itu dia dapat 1 miliar. Tapi rakyat umat, tentu Allah, malaikat mencatat. Wah, ini orang brengsek ini. Nanti apes untuk anak cucunya. Nah, anak cucunya katanya ngelamar pekerjaan yang Brawijaya, yang mana-mana. Si rektornya, si dekannya yang dilamari, si kelingan. Ini putune gitu. Apa artinya dapat 1 miliar? Tapi petaka untuk keturunannya. Orang tetap konsisten dengan nilai-nilai moralitasnya itu mengalami kemerosotan, degradasi. Itu enggak karena masalah globalisasi, enggak karena ada masalah akulturasi budaya, ya kan, asimilasi budaya, enggak karena itu. Itu lebih karena pribadi, karena mental. Nah, kalau orang itu punya moral yang oke banget, hidup dimanapun, di situasi kayak apapun, ya menurut saya dia seperti emas kecemplung di comberan, di peceren 10 tahun, ya tetap saja mengkilat. Ada kotoran dikit-dikit digosok, mengkilat lagi. Tapi kalau bukan emas, kecemplung peceren rong dino sudah. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW diutus Allah ada di lingkungan kafir Quraisy, bobroknya enggak karu-karuan. Bukan Nabi Muhammad yang ikut bobrok. Orang Quraisynya yang malah lama-lama ikut menjadi baik. Mbah Hashim As'ari ditakdir Allah mendirikan pondok di Tebuireng. Banyak bromocora, banyak perampok macam-macam. Bukan Mbah Makhrud, bukan Mbah Hasim yang jadi perampok. Mereka yang akhirnya jadi baik. Moral itu kayak begitu. Lebih karena mental pribadi, enggak karena situasi, enggak karena apa. Mungkin orang awam bisa terpengaruh situasi. Kalau asli orang punya karakter, malah mewarnai keadaan, enggak terpengaruh keadaan. Lirboyo tahun 70-an lingkungannya masih banyak lingkungan Lirboyo abangan, gak sholat, ya kan? Kalau sekarang jadi kayak begitu itu, ya itulah ya, karakter Mbah Yai, mulai Mbah Yai Karim, lalu Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Mahrus Ali, ya sampai Mbah Idris, orang top, kenceng, konsisten. Bukan beliau-beliau terpengaruh lingkungan, tapi lingkungan malah menjadi baik terpengaruh Lirboyo. Jadi moral itu lebih kembali kepada karakter. Imam Ghazali saja mendefinisikannya kan hayatun fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin wala rawiyatin. Kan gitu. Apa sih akhlak moral itu? Satu kondisi mental, hayatun bin nafsi, yang itu terpatri menancap kuat. Jadi karakternya gitu. Ya. Dari kondisi mental yang kayak begitu itu, otomatis orang berucap, berbuat, bersikap ya sesuai dengan jiwanya itu. Itu namanya moral, ya. Dan nyun sewu, semuanya kita warga NU, kaum muslimin, warga Indonesia, para santri, itu jangan sampai bergeser dari moralitas ini. Ayo tetap jujur.
Ayo tetap konsisten istiqomah, jangan mencela-mencela. Ayo konsekuen, kalau janji ya ditepati. Ayo kita tetap amanah, diberi kepercayaan apapun, hanya sekedar nyun sewu diamanati kiai atau umat. Tolong sampean imami langgar niki nggih. Itu amanah. Itu mesti kita pegang sebaik-baiknya, setertib-tertibnya, sedisiplin mungkin. Nah, kalau kita ini memegang moralitas, terkenal orang jujur, terkenal orang amanah, terkenal orang konsisten, konsekuen, menepati janji, tulus, nggak ada kepentingan, dan seterusnya. Ditambah adab lagi, adab asor, tawadhu, ngalah, zuhud, dan seterusnya. Maka orang ini dan kelompoknya, sak dzurriyyahnya, sak anak cucunya, sak santri, kalau dia pemimpin bangsa, sak bangsanya. Kalau dia ketua atau suriah NU, sak warga NU-nya akan mendapat trust, akan mendapat kepercayaan. Dan dengan bermodal kepercayaan dan trust dari umat, maka mereka terus eksis. Kalau sampai moral ini nggak dipegangi, sudah nggak amanah, sudah nggak jujur, sudah nggak menepati janji, maka kepercayaan dari publik akan runtuh hilang. Dan ketika kepercayaan itu hilang, habislah eksistensi suatu kaum, suatu umat, satu komunitas. Itu bergantung apakah mereka tetap memegangi akhlak, moral atau tidak. Kalau itu pegangi, maka mereka eksis, survive. Dan berarti tetap diberi kesempatan berkiprah, mewarnai, dan seterusnya. Kalau sampai moral ini nggak mereka pegangi, akhirnya nggak dipercaya, ya sudah, habis. Dan kalau yang nggak dipercaya itu golongan komunitas yang punya akidah, maka habisnya golongan itu ya berakhirnya akidah itu. Eksisnya golongan itu berarti masih eksisnya akidah itu. Jadi memegangi moral itu harus. Suatu bangsa yang terkenal jujur, amanah, konsisten, konsekuen, dan itu menjadi karakter bangsa itu. Nanti salah satu penduduk warga dari bangsa itu ngelamar ke Korea, ngelamar ke Jepang, ngelamar ke Amerika, ke Dubai. Dari mana ini? Maaf, dari Indonesia. Oke banget, excellent. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar itu nggak sebegitu mikir skill, yang dipikir dulu moral dulu, karakter. Setelah itu diterima. Nanti soal skill apa ini di bidang maintenance mesin, dilatih setahun sudah bisa. Jadi kalau bangsa itu terkenal memegangi moral, akhirnya itu berkah bagi penduduknya. Ngelamar kemana saja laris manis, karena ada kepercayaan itu. Ngerti? Penting banget moral. Lalu komunitas kayak NU atau komunitas kecil, pesantren mana yang dari dulu kiainya terkenal lurus, nggak pernah neko-neko, nggak pernah yang namanya melakukan akrobatik politik itu, tas, yang kadang membingungkan umat, Jadi terkenal kiainya lurus, santun, jujur, amanah, nggak pernah cacat moral. Itu sampai kapanpun, meskipun pondok itu sebetulnya sudah dipegang dzurriyyah ke-6, ke-7, ya tetap saja umat ini percaya. Dan karena si pondok yang dipegang dzurriyyah itu punya akidah NU misalnya, NU-nya eksis juga, akidah Ahlussunnahnya eksis juga. Ini moral. Makanya Ibnu Ruslan bilangnya wa innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa innuhum zahabat akhlaquhum zahab. Jadi eksis atau tidaknya suatu umat, bangsa, negara
Ya bergantung akhlaknya. Kalau mereka masih konsisten dengan akhlak ini, ya eksislah mereka. Kalau mereka sudah nggak memegangi moralitas ini, akhirnya nggak percaya, ya habis, wassalam. Ya, jadi moral itu penting. Bagi pribadi yang dia yakin punya anak, punya menantu, punya cucu, yang dia memegangi moral ini luar biasa. Dia nipu nggak mau, khianat nggak mau, ingkar janji nggak mau, udah orang ini terkenal lurus. Dipadu ditambah dengan adab, tawadhu, andam asor, lemah lembut, santun, sopan, melegakan semua orang, loman lagi. Ini masjid butuh sumbang, ini masjid. Ini kayak dia itu rugi dari sisi mana mengeluarkan duit, kayak rugi. Lalu harus ngalah. Ketika ada kesempatan merebut jadi rektor, dia ngalah. Ketika ada kesempatan merebut jadi bupati, dia ngalah. Kayak dia rugi. Namun untuk dia dan anak cucunya itu enggak rugi. Masyarakat ini merekam, mencatat, dan jejak ini enggak hilang. Jadi siapapun misalnya si fulana, orang pada tahu, oh itu cucunya mbah itu loh. Nyunsau dipayok nih ya gampang mas. Digolekne bojo itu. Siapa Joko yang nggak mau diambil menantu dia? Wong memang terkenal orang tuanya dermawan, loman. Itu dulu dari Makrusiah diambil menantu itu. Sekarang dibuatkan pondok di sana. Kalaupun orang itu sekarang punya anak lagi, itu si Aliyah wis di putar. Beda dengan orang yang nyun sewu, nggak bisa dipercaya, moralnya nggak bisa dipenggangi, wis bakhil, kasar, pakai sarkasme, pakai kata-kata keras, kekerasan, nggak menghormati orang lain, medit, khianat, macam-macam, suka mitnah, ingkar janji. Mau dia keturunan siapapun lah, keturunan orang biasa, keturunan rakyat, keturunan jenderal, keturunan presiden, keturunan raja, keturunan kiai, hatta keturunan nabi sekalipun, atau dia dekat jadi sanak familinya nabi, ya siapa orang mau percaya? Gitu loh. Maaf, kita tahu Abu Lahab siapa, ya kan? Ya, tapi siapa percaya pada Abu Lahab? Kita tahu Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Tapi ya siapa tahu siapa percaya pada Kan'an, dan seterusnya. Jadi andai yang tukang ngarit, tukang ngopeni jarane Nabi Nuh misalnya, itu bisa-bisa lebih dipercaya umat, lebih eksis. Tapi karena tetap memegangi moral dan ajaran Nabi Nuh, daripada anaknya Nabi Nuh sendiri yang sudah durhaka terus nggak memegangi moral, nggak kena dipercaya. Ini moralitas, ya. Jadi eksis apa enggak bergantung moral. Terus pesannya Kanjeng Nabi itu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisidqi wa in darraka wa iyyaka wal kadhib wa in nafa'aka. You harus terus jujur. Ini soal moral. Apapun resikonya, you jangan sampai bohong. Jangan sampai bohong. Apapun, seberapapun keuntungan bohong. Karena kadang orang itu nggak sabar. Wah, ini kalau saya mau bohong dapat keuntungan segini. Dia lupa saat itu dia dapat 1 miliar. Tapi rakyat umat, tentu Allah, malaikat mencatat. Wah, ini orang brengsek ini. Nanti apes untuk anak cucunya. Anak cucunya katanya ngelamar pekerjaan yang Brawijaya, yang mana-mana. Si rektornya, si dekannya yang dilamari, si kelingan. Ini putune gitu. Apa artinya dapat 1 miliar? Tapi petaka untuk keturunannya. Ngerti nggak? Ini mas. Jadi moral itu kayak begitu.
alaika bisidqi wa in darraka wa iyyaka wal kadzib wa in nafa'aka. Nabi juga antara lain pesan begitu, wala yazalur rajulu yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang itu kalau terus memegangi prinsip kejujuran, lama-lama dia ditetapkan Allah sebagai siddiq. Terkenal di mana-mana orang itu jujur. Nah itu terus membuahkan kepercayaan.